dengan mengakses menu, ya, dengan mengakses menu window, kemudian pilih align. Jadi akses menu window, kemudian pilih align. Ini prosesnya. Window align. Gunakan horizontal align center. Jadi aktifkan horizontal align center. Di sini klik ya. Jadi klik tombol horizontal align center. Jadi ini proses mengaturnya itu antara objek satu dengan objek lain itu adalah dengan menggunakan ini. Nah, ini pasti otomatis dia posisinya pas di tengah. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Paham ya? Paham ya? Sampai sini paham ya? Jadi itu atur posisi objek dengan objek lain menjadi center dengan align to selection dengan menggunakan align palette. Ya, ini kira-kira seperti ini. Kemudian yang berikutnya dengan horizontal align center ya. Dengan horizontal align center. Oke, kalau ini sudah, sekarang yang berikutnya itu adalah bagaimana caranya kita menduplikat ya. Jadi di sini kalian diminta untuk aktifkan bidang yang paling bidang terbesar ya pada objek ini. Jadi ya kira-kira ini. Kemudian tekan tombol Alt untuk menduplikat. Jadi kita tekan tombol Alt untuk menduplikat. Nah ini nanti ada maksudnya nih ya. Jadi bidang yang paling besarnya itu ada dua. Jadi aktifkan bidang terbesar dengan selection tool. Kemudian tekan tombol Alt, pindahkan untuk menduplikat. Ini kita pindahkan untuk menduplikat. Sampai langkah yang ke-7, ada yang mau ditanyakan? Sampai langkah yang ke-7 ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai langkah yang ke-7? Tidak, Pak. Tidak ya. Yang ke-8, kalian cukup aktifkan semua komponen handphone dengan selection tool dengan cara menjaring. Jadi ini saya aktifkan dengan cara menjaring nih ya. Ini saya jaring seperti ini. Jadi aktifkan dengan cara menjaring. Setelah dijaring, kemudian ya aktifkan handphone dengan cara menjaring seperti ini. Setelah dijaring, kemudian kalian akses menu window, kemudian pilih simbol untuk menampilkan simbol palet. Jadi pilih menu window, kemudian pilih simbol ya. Nah, fungsi simbol itu adalah dia dipergunakan untuk menyimpan simbol. Jadi fungsinya itu adalah untuk menyimpan simbol. Yang perlu kalian lakukan itu adalah bidang ini atau objek ini, semua komponen handphone ini itu kalian tarik ke dalam simbol seperti ini. Nah, kalian tarik ke dalam simbol. Jadi dari sini ini komponen handphone secara keseluruhan ini kalian tarik ke dalam simbol seperti ini. Supaya dia masuk ke dalam simbol. Simbolnya itu kalian beri nama misalnya handphone ya. Permukaan handphone aja misalnya. Permukaan handphone. Ini adalah simbol yang harus kalian persiapkan. Kemudian oke. Nah ini secara otomatis handphonenya itu sudah masuk dalam simbol. Jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Jelas. Jadi kalau diambil lagi itu bisa tuh handphonenya ini ditarik ya. Dari simbol ditarik ke sini itu bisa. Ya, dari simbol ditarik ke dalam bisa seperti itu. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham ya. Jadi tarik gambar handphone ke dalam simbol palet, kemudian beri nama simbol tersebut
handphone ya. Kemudian oke, sehingga muncul gambar handphone pada simbol palet. Nah, sekarang aktifkan penampang hasil duplikat dengan menggunakan selection tool. Pastikan penampang tersebut tidak memiliki garis ya. Saya tegaskan lagi di sini ya. Jadi pastikan penampang tersebut tidak memiliki garis atau none. Jadi jangan sampai nanti kalian masih terdapat garis nih pada penampang ini. Ya, masih terdapat garis pada penampang ini. Jadi kalian cukup melakukan seperti ini misalnya. Ini saya aktifkan nih penampangnya. Jadi aktifkan penampang hasil duplikat dengan selection tool. Pastikan penampang tersebut itu tidak memiliki garis. Jelas sampai di sini? Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Kalau sudah jelas, kalian pilih menu efek, kemudian 3D, pilih extrude and bevel ya. Jadi pilih menu efek 3D, di sini ada namanya extrude and bevel. Nah, ini nih ya. Efek 3D extrude and bevel. Nah, kemudian aktifkan previewnya. Kalian akan dapatkan objek 3D. Ya, kalian akan dapatkan objek 3D. Kemudian positionnya, perhatikan positionnya itu kalian ganti ke isometric top. Jadi ini posisinya kita ganti ke isometric top. Ya, isometric top. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Jadi ini kita ganti ke isometric top, kemudian extrude deep-nya kalian ganti misalnya ke 20 poin ya, supaya handphone-nya itu tidak terlalu tebal. Handphone-nya itu tidak terlalu tebal. Nah, kemudian untuk bevel-nya itu kita ganti menjadi tall round. Jadi ini di sini ada banyak nih ya, kita gunakan tall round. Jadi bentuknya itu melengkung ya pada bagian pinggirnya, supaya tidak ada sudut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Atau rumit ya? Jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, kita langsung masuk ke tahapan berikutnya. Tall round atau kalian gunakan rounded ya. Nah, yang berikutnya itu adalah pilih tombol Map Art. Jadi pilih tombol Map Art. Ada tombol Map Art nggak di situ? Jadi pilih tombol Map Art. Jadi kita klik di sini nih, ada tombol Map Art. Di sini ada surface atau permukaan. Jadi permukaannya tuh lihat pada objek itu, kalau misalnya yang warna merah itu adalah berarti kita akan mengaplikasikan pada permukaan ini. Kalau tombolnya warna merah ya, apa namanya, garisnya merah nih. Kalau kalian ganti surface-nya, dia akan berpindah-pindah tuh. Paham tidak? Warna merahnya berpindah-pindah tidak? Pindah-pindah ya warna merahnya ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Jadi yang kita butuhkan itu adalah permukaannya, kira-kira permukaan yang mana? 1 off 26 ya kira-kira ya. Ngerti? Jadi yang kita butuhkan itu permukaannya itu adalah 1 off 26. Selanjutnya yang ke-19, pada simbol itu gunakan gambar handphone ya, yang sudah dimasukkan tadi ke dalam simbol. Jadi pada simbol itu, jadi gunakan gambar handphone ya pada simbol ya. Gunakan gambar handphone yang sudah dimasukkan ke dalam simbol palet. Ini kita masukkan nih. Di sini kita pilih, oh ada permukaan handphone kita pilih. Jangan lupa scale to fit-nya itu diaktifkan. Klik gitu ya, supaya pas.
Paham tidak? Paham, Pak. Bisa? Kemudian pilih OK. Kemudian pilih OK lagi. Nah, berarti gambar handphonenya itu sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Sudah mengerti cara membuat objek 3D dari apa namanya? Dari objek isometrik dari objek 3D? Sudah mengerti? Sudah, Pak. Sudah, oke. Kalau sudah mengerti, sekarang kita jadikan objek ini itu permanen. Jadi, aktifkan hasil 3D dengan selection tool. Ya, aktifkan hasil 3D dengan selection tool. Kemudian pilih menu objek, expand appearance. Jadi expand appearance. Jadi di sini kalau kalian perhatikan, sudah? Sudah belum? Jadi Sudah, Pak. pilih menu objek, expand appearance. Jadi dia akan menjadi permanen hasilnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Nah, kalau kalian lihat misalnya di internet ya, misalnya kalian cari misalnya handphone CT ya, handphone CT isometrik ya, isometrik. Nah, cara pengerjaannya itu kira-kira seperti ini nih, kalau kalian lihat ya. Nah, sudah mulai punya bayangan untuk membuat hal-hal seperti ini? Sudah punya belum? Jadi, kalian harus bisa membuat seperti ini nih nanti kalau pas pada saat ujian. Paham? Sampai di sini?